Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kembali lagi kita belajar matematika ya. Sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan materi kita di bab 2 yaitu mengenai himpunan. Nah, kali ini kita masuk untuk ke materi pembelajaran yang baru yaitu bab ketiga, ini mengenai aljabar. Oke, jadi untuk pembukaannya atau materi pertama kali kita bahas mengenai aljabar yaitu mengenai si bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Oke, langsung aja. Kita yang ke pertama yaitu si unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur dari bentuk aljabar yang pertama itu ada namanya unsur variabel. Nah, variabel ini itu merupakan simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Nah, biasanya dia itu simbolnya itu berupa kayak X, Y, dan Z. Oke, nah dia berupa huruf. Bisa X, Y, Z, P, Q, terserah. Dia mau bikinnya apa. Oke, pokoknya dia bukan berupa bilangan, tapi justru mewakili bilangan. Nah, mewakili bilangan berarti kita menyimbolkannya dengan huruf. Oke, itu untuk variabel. Kita lanjut ke unsur berikutnya yaitu koefisien. Nah, biasanya di mana ada variabel pasti ada koefisien. Kenapa? Karena koefisien itu merupakan bilangan yang menyertai variabel dalam bentuk aljabar. Nah, kalau udah kata menyertai berarti mereka akan selalu bersama. Di mana ada variabel di situ akan ada koefisien. Oke. Nah, kalau tadi si variabel dibuat dalam bentuk huruf, oke, kalau koefisien dibuat dalam bentuk bilangan alias angka. Oke. Nah, contohnya seperti misalnya 2Y, oke? Contohnya adalah 2Y ini. Nah, 2Y. Y ini kan sebagai si variabel. Seperti saya bilang tadi, di mana ada variabel pasti ada koefisien. Nah, si 2-nya ini adalah sebagai si koefisiennya. Makanya di sini 2 adalah koefisien dari variabel si Y, variabel Y. Oke? Nah, paham ya? Mana variabel, mana koefisien? Oke, akan kita lanjutkan ke konstanta. Oke, nah konstanta ini juga merupakan bilangan, tapi kalau untuk koefisien itu bilangan yang disertai oleh variabel, kalau konstanta justru bilangan yang tidak disertai variabel dalam suatu bentuk aljabar. Jadi nanti kalau ada suatu aljabar, nah ternyata dia tidak suatu angka atau bilangan, tapi di sampingnya tidak ada variabel, nah sudah dipastikan itu adalah konstantanya. Oke, tapi kalau bilangan yang di sebelahnya ada variabel, berarti itu adalah koefisien. Oke, itu perbedaan antara si koefisien dan konstanta. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Misalnya, di sini ada persamaan 2x tambah 5. Nah, ini merupakan persamaan aljabar atau bentuk aljabar. Nah, untuk si variabel, di sini kita lihat aja yang hurufnya di sini siapa? Si x kan. Nah, berarti x ini merupakan variabel. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, di mana ada variabel pasti ada konstanta. Ada koefisien. Nah, angka yang di depan variabel itu adalah koefisien atau angka yang di sebelah variabel adalah koefisien. Berarti kalau kayak gitu, si 2 ini merupakan koefisien. Lalu, yang namanya konstanta adalah bilangan yang tidak disertai oleh variabel. Di sini bilangan yang tidak disertai variabel adalah 5. 2 tadi, yang ini itu disertai si variabel, maka dia disebut koefisien. Sedangkan 5 tidak disertai oleh si variabel, maka si 5 ini merupakan konstanta. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh berikutnya. Oke, berarti di sini kita bisa buat variabel. Kalau ditanya variabelnya apa, variabelnya adalah si x. Lalu kalau ditanya koefisiennya siapa aja, yaitu si 2. Oke, konstantanya adalah 5. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu misalnya seperti ini, min 3x ditambah y dikurang 10. Nah, ini juga merupakan bentuk aljabar. Di sini, kalau kita lihat, kalau ditanya mana variabelnya, di sini ada 2 huruf, oke, x dan y. Oke, x dan y. Berarti dua-dua ini adalah merupakan variabel. Berarti bisa kita buat si x adalah variabel dan si y juga merupakan variabel. Jadi kalau ditanya nanti variabelnya siapa aja? X dan y. Oke, ada 2 variabelnya. Nah, seperti sebelumnya saya bilang, di mana ada variabel, di situ pasti akan ada namanya konstanta. Yang pertama itu adalah konstanta. Di mana ada variabel, di situ akan ada koefisien. Oke, di mana ada variabel, pasti
pasti ada coefficient. Oke, jadi coba kita lihat coefficient yang ada di sebelah variabel X, yaitu min 3. Oke, di sini ada angka atau bilangan min 3. Nah, si min 3 ini adalah bilangan yang disertai oleh si variabel. Maka, si min 3 ini adalah coefficient. Oke, lalu misalnya gini, Bu, Ibu bilang kan kalau di mana ada variabel akan ada coefficient. Oke, itu benar. Oke. Nah, tapi di sini si Y kan nggak ditulis angka berapapun kan. Nggak ditulis angka 2, angka 3, angka 5. Nah, kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya sebenarnya dia itu di depannya itu koefisiennya adalah 1. Oke, jadi di sini sebenarnya 1 Y. 1Y itu kan nggak berpengaruh angka satunya, makanya dia tidak ditulis. Maka jadi di sini sebenarnya ada juga koefisien. Oke, di sini koefisiennya adalah koefisien 1. Oke, karena ini positif jadi koefisiennya positif 1. Jadi nanti kalau ditanya koefisiennya adalah min 3 dan positif 1. Hanya saja positif satunya tidak ditulis. Satunya tidak ditulis. Karena kalau angka 1 dalam koefisien itu biasanya tidak ditulis. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke namanya konstanta. Nah, konstanta kan adalah bilangan yang tidak disertai oleh variabel. Berarti kalau kayak gitu konstantanya di sini adalah si min 10. Nah, berarti kita bisa buat bentuknya seperti ini. Variabelnya adalah X dan Y. Oke, X dan Y. Lalu koefisiennya adalah min 3 dari sini. Lalu dan 1. Satunya adalah dari sini. Oke, karena ini positif jadinya positif 1. Kalau misalnya di sini dikurangi berarti variabelnya adalah negatif. Koefisiennya adalah negatif 1. Oke, lalu untuk konstantanya adalah negatif 10. Oke, sampai situ paham ya? Mana variabel, mana koefisien, mana konstanta. Oke, udah bisa menentukannya ya. Nanti kalau saya kasih soal seperti ini sudah bisa menyelesaikannya. Oke, kita lanjut berikutnya mengenai suku. Oke, kalau tadi ada namanya variabel, ada namanya coefficient, dan ada juga namanya konstanta. Nah, ini ada namanya suku. Suku itu adalah bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi ini lebih kayak suku itu artinya kayak jenisnya. Sama kayak kita di sekitar kita ada namanya suku Batak, suku Jawa. Nah, itu kan jenis-jenisnya ya. Jenis orang ada orang Batak, ada orang Jawa gitu. Nah, suku itu dalam aljabar ini juga seperti itu. Ada yang jenis bervariabel, ada yang tidak bervariabel seperti yang tadi, ya kan? Nah, jadi misalnya kita ambillah contoh dari sini, 2x tambah 5. Ini kan 2x, berarti ada x-nya. Sedangkan ini 5 nggak ada x ya, berarti orang ini beda kan. Nah, ini berarti suku yang ber-x, ini suku yang tidak ber-x. Makanya dua ini yang disebut dengan sukunya. Oke, inilah disebut dengan suku. Ini suku, ini suku. Oke, nah tapi beda sukunya kan. Jadinya kita bisa menyimpulkan di sini akan ada dua suku. Tapi kalau satu jenis sukunya, oke, sama. Kalau sama nih, oke, itu disebut dengan satu suku. Tapi karena ini maksudnya yang satu ber-x, sedangkan yang satu lagi tidak ber-x, berarti ini akan ada dua suku. Gitu. Oke, kita ambil lagi contoh, misalnya seperti ini. Min 3x tambah y dikurang 10. Oke, nah di sini kita bisa lihat yang ini ber-x, ini y, ini tidak ber-x ataupun tidak ber-y. Nah, berarti kita bisa melihat mereka ini beda-beda jenis. Kayak beda sukunya gitu kan. Ini suku yang ber-x, ini suku yang ber-y. Oke? Maksudnya variabelnya y. Sedangkan ini suku yang tidak memiliki variabel sama sekali. Oke, berarti mereka ini oke, masing-masing satu ini disebut dengan suku tadi. Oke, karena tiga-tiganya berbeda, berarti kita sebut ini adalah tiga suku. Oke, itu ya, paham ya yang mana namanya suku. Oke, nah sesuai ini karena ada namanya dua suku, tiga suku, dia bisa disebut dengan tiga suku atau dua suku karena mereka tidak sejenis. Nah, disinilah ada namanya suku sejenis dan tidak sejenis. Kalau suku sejenis berarti dia seperti ini. Oke, kenapa ini disebut dengan suku sejenis? Karena ini sama-sama ber-x. Ini x, ini x. Oke, ini 2x dan min 3x. Dua-duanya variabelnya sama-sama x. Oke,
Ini variabelnya X, yang ini juga variabelnya X. Maka bisa kita bilang, ini dia sejenis. Kenapa? Ini sama sukunya. Suku yang ber-X, ini pun suku yang ber-X. Oke, berarti dia sejenis. Kalau misalnya orang Batak sama orang Batak, atau orang Jawa dengan orang Jawa, berarti mereka sejenis. Nah, ini juga yang ber-X dengan yang ber-X, berarti mereka sejenis. Sedangkan kalau seperti gini, oke, kamu lihat yang ini, 2X, berarti dia suku yang memiliki atau suku yang variabelnya X. Sedangkan yang 5Y berarti suku yang variabelnya adalah Y. Nah, ini variabelnya X. Oke, yang ini variabelnya X. Sedangkan ini variabelnya Y. Jelas mereka beda sukunya kan? Berarti mereka tidak sejenis. Oke, sampai situ paham ya? Oke, kita lanjut lagi untuk contoh berikutnya. Nah, ini 1, 2X. Sedangkan yang satu lagi 2X pangkat 2. Nah, pasti pertanyaannya, sejenis dong ini seharusnya menurut pemikiran kalian. Kenapa? Karena sama-sama X, Bu, gitu ya kan? Oke, coba kita telaah lagi. Yang ini adalah 2X. 2X. Hanya 2X. Oke? Oke, jadi variabelnya adalah X. Sedangkan yang satu lagi, 2X pangkat 2. Ada pangkat 2-nya. Berarti variabelnya adalah X pangkat 2. X pangkat 2 dengan X itu jelas beda. Yang satu X-nya pangkat 1 atau X saja, sedangkan satu lagi adalah X pangkat 2. Ini tidak sejenis. Oke, berbeda, sukunya beda. X pangkat 2 dengan X itu tidak satu, walaupun sama-sama X, tapi itu sudah beda. Satu yang X aja, sedangkan satu lagi X pangkat 2. Oke, jadi ini kita sebut beda suku. Berarti dia tidak sejenis. Oke, dari situ paham ya, mana yang sesuku atau mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Oke, nah kita lanjut aja langsung ke tugasnya. Oke, nah tugasnya ini kamu hanya menentukan koefisien dan konstanta dari masing-masing bentuk aljabar. Seperti nomor 1, misalnya 5X tambah 3. Siapa aja sebagai koefisien, siapa aja sebagai si konstanta. Oke, dia nggak minta variabelnya, dia hanya minta koefisien dan konstantanya. Nomor 2 juga 2X tambah 3Y. Oke, ada kala konstantanya nggak diketahui ya, alias tidak ada. Berarti kamu bikin konstantanya sama dengan 0. Oke, nomor 3 yaitu min 2P tambah 2Q tambah 2. Oke, jadi kamu tentukan siapa koefisiennya, siapa konstantanya. Yang nomor 4 juga M dikurang 10. Oke, kamu tentukan siapa koefisiennya dan siapa konstantanya. Oke, ini dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa buat nama dan tanggalnya. Hari Jumat dikumpul. Dan untuk materinya, seperti biasa, materi yang saya sampaikan dalam video harus dicatat. Oke, demikian untuk materi hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.